Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qabla kulli syai' qabla nadkhul ila al-maddah uridu an aqulu lakum ahlan wa sahlan في هذا البرنامج، يعني في برنامج تطوير اللغة الأجنبية العربية والإنجليزية في المستوى الثالث، يعني في برنامج تطوير اللغة الأجنبية الثانية. نعم، أريد أن أشرح لكم عما يتعلق بالأشياء المتعلقة بهذا البرنامج. نعم، أريد أن أشرح إليكم جميعا باستعمال اللغة الإندونيسية لتسهيلا لي وتفهيما لكم. Baik, untuk kesempatan kali ini di pertemuan pertama FLDP 2, yakni untuk semester 3, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Pertama mungkin tentang petunjuk teknis ya, petunjuk teknis Juknis FLDP 2 itu seperti apa, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yang ingin disampaikan adalah lesson plan FLDP 2. Lesson plan ini sama halnya dengan RPS, begitu, sama dengan halnya RPS. Jadi di setiap kali tatap muka, materi apa yang akan kita pelajari di situ tertera di dalam lesson plan yang akan saya jelaskan di pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga yang mungkin perlu disampaikan juga adalah pengenalan beberapa contoh sedikit saja ya, mungkin contohnya. Contoh seperti apa sih model soal ataupun model tes yang biasa dipakai dalam tes APT seperti itu. Mungkin sebelumnya mahasiswa sudah mengetahui semuanya bahwa untuk FLDP 2 ini yang dilaksanakan di semester 3 itu fokusnya hanya kepada EPT dan APT. Jadi EPT untuk bahasa Inggris, kemudian APT-nya untuk bahasa Arab seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk pembahasan yang pertama, saya ingin memperkenalkan kepada kalian tentang Juknis FLDP 2. Seperti apa petunjuk teknisnya? Mari kita simak bersama, saya akan menjelaskannya kepada kalian. Kita cari dulu filenya agar bisa kalian baca juga kemudian sambil mendengarkan. Juknis pelaksanaan FLDP 2. Oke. FLDP 2 ini sudah dimulai dari hari Senin kemarin ya. Hari Senin, Selasa, untuk Senin Selasa itu bahasa Inggris, dan untuk hari Rabu Kamis itu adalah bahasa Arab seperti itu. Nah, ini petunjuk teknis pelaksanaan FLDP 2. Seperti apa? Saya jelaskan dan saya bacakan, bisa dibaca oleh kalian dan saya jelaskan hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan seperti itu. Petunjuk teknis pelaksanaan FLDP 2 UPT Bahasa YIN Madura. Yang pertama program FLDP 2 diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa semester 3 tahun angkatan 2022-2023 yang berminat dan mendaftar secara online kelas. Ya, bagus. Sana, Bunda ngajar. Kelas mohon maaf, ada intermezzo sedikit. Terusan ada anak saya biasalah mengganggu ibu-ibu. Oke, lanjut ya nak ya. Untuk pertama, jadi FLDP ini untuk semester 3 angkatan tahun 2002 dan 2023 yang berminat dan mendaftar secara online. Saya kira pendaftaran online-nya sudah selesai karena
ini sudah dibagi dengan kelasnya masing-masing dan sudah dimulai. Kelas terbagi menjadi 14 kelas bahasa Inggris dan 14 bahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mendaftar dan memilih kelas yang sudah disiapkan serta menyesuaikan dengan jadwal yang tertera. Nah, untuk pembagian kelas ini saya rasa sudah selesai ya, karena kami tim tutor itu sudah mendapatkan sebaran kelasnya, sudah mendapatkan sebaran kelasnya beserta siapa saja tutor yang mendampingi kalian di semester 3 ini. Jadi untuk poin 1 dan 2 itu saya rasa kalian sudah melewati itu semua. Kemudian yang ketiga, nah fokus FLDP 2 yaitu untuk kelas persiapan menghadapi tes EPT dan APT agar mendapatkan skor yang diharapkan. Nah, jadi untuk yang ketiga ini penjelasan bahwa tujuan dari FLDP 2 ini adalah untuk bagaimana mempersiapkan mahasiswa kalian semua yang ikut dalam program ini untuk mendapatkan skor EPT ataupun APT, khususnya karena sekarang ini bahasa Arab, bagaimana kalian mendapatkan skor APT yang diinginkan gitu. Skor APT yang diinginkan kalau tidak keliru untuk program non bahasa itu adalah 400 ya. 400. Kemudian untuk program bahasa, untuk prodi bahasa, kalau bahasa Arabnya prodi PBA itu kalau tidak keliru 450. Kalau tidak keliru begitu. Kisaran seperti itu. 400-450 itu yang menjadi standar dalam pencapaian APT-nya gitu. Skor APT-nya segitu kira-kira. Kemudian untuk poin keempat, pelaksanaan FLDP 2 akan dimulai pada hari Senin 11 September sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, kalau misalkan ada mundur misalkan jadwalnya sekarang sekarang September ya. Kalau misalkan mundur beberapa ini September ya. Di sini tertera rencana itu 11 September. Kalau misalkan tidak sinkron lebih mundur 1 minggu itu karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh tim pusat bahasa seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara hibrid. Apa sih hibrid itu? Daring dan atau luring jika memungkinkan dengan menggunakan beberapa aplikasi. Google Meet boleh, Google Classroom boleh, WhatsApp Group boleh, YouTube boleh, aplikasi pendukung yang lain boleh. Nah, hibrid itu maksudnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelas masing-masing. Contohnya begini, kelas saya hari ini kebetulan saya memegang kelas APT itu D1 dan K1. D1 itu kalau tidak keliru jumlahnya sekitar 85 mahasiswa, kemudian untuk K1 itu sekitar 65 mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa yang banyak seperti itu tidak mungkin saya rasa dan tidak akan kondusif ketika dilaksanakan di dalam kelas di kampus. Ketika kita luring dan itu tempatnya di kelas, saya yakin tidak akan kondusif sekali karena jumlah mahasiswa yang sangat banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika jumlah mahasiswa banyak lebih dari 35, itu jelas pertama kita tidak mungkin untuk perkuliahan luring. Kemudian yang kedua, sekalipun mau outdoor misalkan ya pembelajaran di luar kampus, kalau itu jumlahnya 85 dan 65, itu saya rasa saya akan kesulitan untuk menemukan tempat yang sekiranya representatif untuk dipakai dan itu bisa kondusif seperti itu. Kalau hanya satu kelas 20, 25 sampai 30, 35 itu sudah 35 itu sudah paling banyak. Tapi kalau kelasnya 85 sampai 65
Ini saya rasa akan lebih baik ketika pembelajarannya adalah daring. Daring dalam hal ini bisa menggunakan Google Meet, ya bisa. Kalau membutuhkan komunikasi secara lisan, misalkan boleh Google Classroom, sebagaimana yang sudah kita buat ya. Kita sudah punya Google Classroom. Kemudian juga bisa dengan video tutorial di YouTube misalkan, ataupun aplikasi yang lain yang sekiranya bisa representatif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi untuk materi saya untuk kelas D1 dan K1, untuk sistem pembelajarannya insya Allah akan daring karena kelasnya banyak. Daringnya itu bisa nanti kita pakai Google Meet, atau bisa saya buatkan video pembelajaran yang maksudnya materinya saya rekam, nanti saya share ke kalian, bisa ditonton oleh masing-masing mahasiswa, seperti itu. Pada intinya perkuliahan yang tutornya saya insya Allah akan daring, entah memakai aplikasi apa nanti akan saya informasikan lebih lanjut di setiap kali pertemuan, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya menggunakan video tutorial yang sudah saya buat, nanti bisa disimak oleh kalian masing-masing, dan kalau tidak ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan, seperti itu. Lanjut ya, untuk selanjutnya yaitu poin 6. Tiap kelas FLDP 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris terdapat 30 sesi pembelajaran ya, ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS, dan dengan rincian jadwal Senin dan Selasa bahasa Inggris, Rabu Kamis untuk bahasa Arab ya. Jadi kalian itu dalam satu semester 3 ini akan mendapatkan 30 sesi pembelajaran, 15 dengan saya, 15 lagi dengan tutor satunya yang hari Kamis, seperti itu. Dan ditambah 1 UTS, 1 UAS. Saya kira untuk pertemuan ini tidak jauh berbeda ya, dengan perkuliahan reguler yang ada di materi-materi kuliah fakultas. Itu sama saja. Antara kalau di fakultas itu kan maksimal 16 kali pertemuan dengan UTS UAS ya. Nah, kalau kita ini 15 tiap tutor itu 15, 16, 17 pertemuan UTS UAS, dan kalau diakumulasi pertemuannya ini 32. Karena dalam setiap minggu, karena kenapa begitu? Kok banyak, Bu? Sebenarnya tidak banyak, sama saja. Yang membedakan itu hanya karena kalian dalam satu minggu kalian itu belajar kepada 2 tutor, Rabu dengan saya, Kamis dengan tutor yang lain. Makanya pertemuannya seakan-akan lebih banyak dibandingkan dengan perkuliahan yang lain. Kalau yang lain kan 1 minggu 1 kali pertemuan saja, tapi untuk FLDP ini 1 minggu itu 2 kali, Rabu dengan saya, Kamis dengan tutor yang lain, seperti itu. Intinya sama. Dan saya rasa jadwal yang diberikan oleh FLDP ini kalau kalian serius mengikuti, tekun, insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa. Karena jamnya itu kalau dihitung SKS ini ya, FLDP 2 itu juga 4 SKS. Bayangkan ya, kalau kalian rajin, insya Allah skor APT-nya bisa meningkat dan bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, seperti itu. Dan saya harap untuk kelas saya ataupun kelas yang lain kalian serius mengikuti, tidak hanya tujuannya hanya untuk memperoleh sertifikat saja. Boleh tujuannya untuk memperoleh sertifikat dari UPT bahasa, boleh, karena tujuan finalnya itu gitu ya, karena terakhir mesti butuh itu kalian. Tapi saya harap kalian proses yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat itu saya
himbau, saya harapkan kepada semua mahasiswa untuk bisa diikuti dengan seksama, dengan serius seperti itu, agar hasilnya juga akan terasa, tidak hanya bentuk sertifikat saja tapi keilmuannya juga didapat seperti itu. Kemudian lanjut dulu ya. 7. UTS dilaksanakan secara mandiri oleh tutor yang bersangkutan dalam bentuk pemberian soal, dan UAS begitu pun sama. UAS dilaksanakan dalam bentuk tes APT secara resmi dan dengan jadwal pelaksanaan akan ditentukan di kemudian hari. Oke. Maksudnya untuk UTS dan UAS ini nanti teknik dan juknisnya seperti apa akan kami sampaikan di kemudian hari, minimal ya H-7 UTS ataupun H-7 UAS seperti itu. Jadi tidak usah difikirkan nanti, yang terpenting ini pengenalan saja bahwa FLDP 2 itu sekalipun tujuannya untuk APT dan EPT, nanti UTS-nya juga ada, UAS-nya juga ada. UTS UAS-nya seperti apa Ibu misalkan, nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi seperti apa bentuk UTS-nya dan UAS-nya seperti itu. Yang terpenting sekarang kalian punya gambaran dulu bagaimana kelas semester 3 FLDP 2 ini akan seperti apa pembelajarannya dalam satu semester seperti itu ya. Kemudian 8. Absensi partisipasi pembelajaran akan dilaksanakan secara manual oleh masing-masing tutor dan rekam jejak yang ada di Google Classroom. Ya. Jadi untuk poin 8 ini masalah presensi kehadiran. Nah, semua tutor saya dalam hal ini juga sudah menyediakan presensi manual ya. Di sini saya absen juga kehadiran kalian sekalipun pembelajarannya daring seperti ini. Nanti absen manual akan saya mengabsen. Kalian hanya untuk pengisian absensi mahasiswa, kalian cukup mengisi kehadirannya itu setiap kali pertemuan di Google Classroom yang sudah kita buat. Nah, yang sudah ada. Untuk hari Rabu, karena masing-masing tutor itu punya grup, untuk hari Rabu nanti hari ini nanti sebelum menyimak video saya ini jangan lupa absen dulu di Classroom. Nanti saya untuk absen manual acuannya ada di Classroom seperti itu. Jadi tidak usah mengisi absen yang manual. Absen manual saya pribadi yang akan mengisi, tapi acuannya ada di Classroom kita. Jadi kalau tidak absen di Classroom, nanti khawatir di presensi manualnya tidak jelas kehadirannya, apa hadir, apa izin, apa sakit atau sebagainya seperti itu. Jadi sebelum masuk kelas silahkan absen dulu di Classroom seperti itu. Kemudian saya lanjut dulu poin ke-9. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan FLDP 2 dari awal hingga akhir dengan tingkat partisipasi kehadiran minimal 75% agar bisa mendapatkan sertifikat program FLDP. Nah, ya. Saya kira persentase 75% itu sama ya nak dengan perkuliahan biasa. Jadi kalian boleh tidak mengikuti perkuliahan itu maksimal 4 kali pertemuan maksimal. Tapi diharapkan jika tidak berhalangan yang benar-benar urgen gitu ya, karena kita perkuliahannya daring, maka kami harap untuk kesiapan kalian mengikuti proses pembelajaran FLDP 2 ini dengan tidak banyak tidak banyak tanpa keterangan. Artinya begini, kalau pembelajaran kita daring, nah itu saya rasa lebih fleksibel kepada mahasiswa dan kepada juga tutornya, karena perkuliahan daring itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, kalau waktunya mungkin saya batasi nanti, tapi pembatasan waktunya itu tidak 100 menit seperti ketika kita kuliah di dalam kelas. Akan ada
penambahan waktu mungkin dari saya nanti untuk agar kalian bisa mengikuti perkuliahan di setiap tatap mukanya. Jadi misalkan saya beri waktu, misalkan nih dalam setiap kali pertemuan pembelajaran ini saya berikan waktu 1 kali 24 jam misalkan. Nah, misalkan pagi di jadwal yang sudah atau siang di jadwal yang sudah ditetapkan kalian berhalangan atau ada kegiatan misalkan, kalian bisa masih tetap mengikuti pembelajaran itu. Gimana caranya, Bu? Pertama, absen dulu di Google Classroom. Kalau hanya ngabsen itu kan tidak sampai 5 menit selesai. Absen dulu di Classroom kehadiran misalkan. Kemudian setelah itu baru masuk di pembelajaran. Nah, kalau pembelajarannya saya mengemas dengan video tutorial atau video penjelasan seperti ini, jadi kan kalian bisa mendengarkannya tidak saat itu, misalkan kalian berhalangan, bisa nanti ketika sudah selesai acaranya atau selesai kegiatannya baru bisa disimak seperti itu. Jadi saya rasa alasan untuk tidak hadir ketika perkuliahan online itu bagi saya sangat tidak beralasan, karena waktunya sudah banyak, atau 12 jam atau 1 kali 24 jam itu kan banyak, lumayan. Nah, jadi saya mohon sekali kepada kalian untuk presensi kehadiran, kalau bisa tidak ada yang banyak alfanya, atau bahkan jangan sampai ada A sama sekali dalam 1 kali pertemuan seperti itu. Bu, misalkan ada ini, misalkan mau izin, silahkan izin secara pribadi kepada saya, atau isi di Google Classroom itu kan juga ada, misalkan izin, centang yang izin, kemudian kalau sakit, centang yang sakit, seperti itu. Saya rasa mohon kerjasamanya itu untuk semua mahasiswa, untuk bagaimana aktif dalam mengikuti proses pembelajaran FLDP 2 ini, demi kelancaran perkuliahan ini dan demi kalian juga, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir yang 10, mahasiswa yang tidak mengikuti segala ketentuan pelaksanaan FLDP 2 dapat mengakibatkan tidak dikeluarkannya sertifikat. Nah, jika kalian mengikutinya hanya ikut-ikutan, maksudnya ya, ikut karena yang lain ikut, ayo ikut, tapi tidak serius mengikuti, tidak mengikuti segala ketentuan dan pelaksanaannya tidak diikuti, ketika masuk tidak masuk, ada tugas tidak mengerjakan misalkan ya. Nah, itu akibatnya nanti kepada sertifikat FLDP dari pusat bahasa kemungkinan akan ditahan, seperti itu. Nah, ini yang dapat saya jelaskan dari petunjuk teknis pembelajaran FLDP 2. Mungkin bisa disimak oleh teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan ada hal yang kurang dimengerti, boleh kalian tanyakan. Juknis ini dibuat pada tanggal 8 September. Ditandatangani oleh Kepala UPT Bahasa, Bapak Abdul Wafi, SSMPD, seperti itu. Ini saja untuk juknis pelaksanaan FLDP 2. Selamat mendengarkan, selamat mengkaji, selamat membaca juga. Mohon kalau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan. Boleh di Google Classroom, boleh di pertanyaannya boleh di grup WA, boleh, atau bertanya secara pribadi kepada ibu juga boleh, silahkan, monggo. Nah, oke, itu untuk yang pertama ya, untuk juknis FLDP 2. Yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Lesson Plan FLDP 2 atau RPS FLDP 2, seperti itu.